position kita. Pada saat kita menjual kopi kita, mempromosikan kopi kita kepada calon buyer. Nah, nanti kita tanya sama Pak Ferry, apa saja sih gradingnya, kemudian cara ngerostingnya juga gimana nih. Karena kopi itu, kalau saya nggak salah paham, kopi itu ada layer-layernya tuh rasanya tuh. Karena jadi kalau misalkan kita nuangin air panas, nanti panasnya seberapa temperaturnya akan keluar rasa apa. Ke panas yang kedua akan keluar lagi rasa apa. Nah, hal-hal kayak gini, product knowledge seperti ini yang harus teman-teman ketahui pada saat nanti kita mau mempromosikan kopi kita. Nanti kita bahas tuntas dari A sampai Z-nya, kita bongkar semuanya rahasia untuk bisa sukses ekspor kopi ke mancanegara. Baik. Nah, teman-teman, kita masih menunggu Pak Ferry. Di sini hujan besar, ya, tapi luar biasa. Kita masih bisa ngobrol-ngobrol di sini sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, Pak Aris, sambil menunggu Pak Ferry, saya mau kasih tunjuk tentang aturannya nih, ya. Jadi, Pak Ferry datang. Pak Ferry datang. Pak Ferry datang. Pak Ferry, selamat datang. Terima kasih banyak Pak Ferry. Di sini aja Pak Ferry. Ya. Soalnya tadi nunggu anak saya. Ya. Bawain kopi, mantep Pak. Tadi saya tinggal, jadi anak saya kan udah janji, ini udah jam segini kita telepon anak kita bisa. Naik motor kan? Ya. Saya matiin dulu. Aneh betul suaranya. Pak Ferry udah datang ya. Oke. Ini Pak Aris, teman-teman saya mau share screen. Jadi saya mau share tentang ringkasan nih Pak Aris. Ringkasan dari ya. Ini ringkasan dari Permendak nomor 19 tahun 2021. Ya. Jadi dengan berlakunya Permendak ini ada ya. Jadi 31 Permendak ekspor yang berlaku saat ini mengatur 16 kelompok komoditi menjadi Permendak nomor 19. 80 Permendak impor yang mengatur 40 kelompok komoditi menjadi Permendak ini. Kayak Permendak nomor 20 tahun 2021. Nah, yang menarik itu adalah kita lihat ada perizinan ekspor, ada eksportir terdaftar ya. Dan persetujuan ekspor. Kalau kita lihat di sini, ini bunyi dari sebentar. Speakernya? Ya. Nah, di pasal 50, jadi ini adalah Permendak. Ini Pak Ferry, ini adalah Permendak nomor 19 tahun 2019. Ya. Di pasal 50, di pasal 50 tertera. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku,
Bagian R. Udah. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 109 tahun 2018 tentang ketentuan ekspor kopi. Ya, semua peraturan ini ada 20 peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Nah, kenapa mulai 15 November? Karena peraturan menteri ini mulai berlaku setelah 228 hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Nah, tanggal diundangkannya adalah tanggal 1 April. 228 hari setelah tanggal 1 April, tanggal 15 November, jadi mulai hari Senin. Mulai hari Senin tuh. Pak Ferry, tadi Pak Aris tanya, pertanyaannya apa tadi Pak Aris? Wah, Pak Aris lagi menyicipi kopi nih. Jadi gini Pak Ferry, kan banyak teman-teman pemula juga yang mau ekspor kopi. Nah, kira-kira apa aja sih yang harus dipersiapkan teman-teman pemula ini yang mau ekspor kopi, mulai dari produk knowledge-nya, kemudian nanti pengetahuan tentang roasteringnya mungkin, apa aja yang mereka harus tahu dulu sebelum melanjutkan untuk ekspor kopi. Ya, selamat sore semuanya. Begini, jadi kita melakukan ekspor kopi mulai dari 2015, kemudian saya serius di 2017 sampai sekarang. Artinya saya juga ada proses pembelajaran Pak mengenai ekspor kopi. Nah, ekspor kopi ini kenapa saya sampai sekolah kopi? Supaya kita ini paham apa yang dituju daripada buyer kopi. Contoh misalnya buyer kopi itu ada kopi yang grade 1, ada yang grade commercial grade, atau ada yang orang banyak ngomong specialty kopi. Nah, kita harus sekolah kopi supaya kita paham apa sih specialty kopi. Nah, seperti itu ya. Specialty kopi kan banyak kriteria bahwa ya petik merah, defect di bawah 4%, kemudian skornya di atas 8, ya itu sudah mengacu ke arah specialty kopi dan kriteria lainnya. Nah, di atas 4% itu masuk commercial grade. Nah, Di atas 4% masuk commercial grade. Di atas, oke. Di atas special grade itu, masuk special grade itu artinya commercial grade ya, itu artinya bahwa kopi ini umum, banyak digunakan coffee shop di luar. Ya, cerita tentang green bean ya itu. Tapi kalau cerita tentang roastery, setiap negara beda-beda Pak. Eropa saja ada yang di Marseille, Prancis, mereka pengen dark. Kalau mereka beli kopi, kalau kopinya nggak dark, nggak pahit, dia bilang kopi ini bukan kopi. Begitu kita pindah ke Eropa di Belgia atau kita pindah ke Belanda, kopinya mereka tidak suka yang pahit, Pak. Artinya roastery kudu mesti paham ya, mesti paham tentang how to roasting, Pak. Nah, kemudian juga ketika kita perlunya belajar kopi ini supaya kita menyamakan persepsi antara ekspor kopi yang mereka inginkan tentang grade 1, grade 2 dengan roasting yang mereka inginkan. Nah, itu penting sekali, Pak. Kayaknya perlu belajar dulu baru bisa ekspor menurut saya gitu, Pak. Kalau enggak banyak yang rancu nanti. Pak Ferry, tadi kan ngomongin soal green bean dulu ya. Pak Ferry ada bawa sampelnya? Saya nggak bawa sampelnya, Pak, green bean, tapi Yang roastery? Iya, yang roasting kita ada, Pak. Boleh. Ya. Mungkin nanti diceritain sedikit Pak Ferry, kalau yang green bean, itu tadi yang defect 4% ya? Ya. Tadi itu masuk komersial tadi ya? 4% specialty, Specialty. di atas 4% commercial grade. Oh, oke. Nah, itu apa aja sih? Maksudnya defect itu apakah ada pecahnya atau apa? Mungkin bisa diterangin sedikit sama teman-teman. Oh iya. Ya itu tuh kopi itu ada yang pecah, belah,
ada yang lahirnya itu kopi udah cacat gitu Pak ya. Nah, ada kopi yang busuk hitam. Nah, Ada yang hitam juga. iya, jadi itu yang sudah di atas. Enak nih hitam. Nah, bukan hitam itunya kulitnya Pak, tapi hitam justru dia hitam dengan black bean sampai isinya Sampai gitu isinya Pak. udah hitam Kita ya. udah hitam. Oke. Nah, itu kopi-kopi yang menurut mungkin ya orang-orang sebagian mungkin nggak bisa minum karena kopi itu busuk dan terjual, tergongseng juga, terroasting, kemudian terminum. Nah, itu yang mungkin bikin mual atau yang lain-lain gitu, Pak. Jadi, Kalau kita mual sekarang kadang ada yang kopi. ya kopinya yang nggak bagus itu masuk dan tergoreng, tergerus, lalu kita minum gitu ya. Biasanya, aduh mual. Atau sekarang ekspor kopi kita diminta itu organik, Pak. Ya. Tanpa pestisida, tidak ada pestisida dengan pupuk organik. Nah, mereka bisa accept di Amerika, Eropa. Oke. Nah, seperti itu, Pak. Tapi memang di Timur Tengah itu dia mintanya komersial grade dan grade 3, Pak. Di atas komersial grade, ya defect-nya mungkin juga cukup besar, sekitar 40% atau berapa. Gitu, Pak. Pak Ferry, mau tanya lagi nih. Ya, Pak. Kan petani kan metik kopi ke cherry-nya itu ya. Petik merah ya. Nah itu pada saat cherry itu harus yang seperti apa yang udah bisa dipetik, yang udah bisa dipanen, kemudian prosesnya sampai menjadi green bean tuh harus melalui apa aja sih Pak Ferry? Kalau untuk petani biasanya Pak mereka petik merah, kemudian yang hijau dia nggak petik dulu. Ya, dibiarkan dulu sampai matang merah baru dia petik Pak. Nah, bedanya apa sih yang merah sama yang hijau itu dalamnya? ya seperti kita kayak makan pisang Pak, waktu hijau dengan sudah menguning kan, yang menguning itu lebih manis Pak. Ya, seperti itu. Jadi kalau kriteria specialty harus petik merah. Commercial grade itu ada di atas 4%, boleh ada yang nggak petik merah, gitu Pak. Seperti itu, ada yang menguning atau hijau. Jadi kopi sudah matang baru kita petik. Nah, seperti itu. Kemudian juga kriterianya itu ada yang pecah karena kegiling mesin, ada yang pecah belah kuku, kayak kukunya pecah jadi dua Pak, kayak kuku kambing. Nah, kayak kuku kambing ya. Nah, jadi kalau kuku kambing kan belah tuh Pak. Nah, itu cacat. Nah, ada lagi yang cacat kopi black bean hitam busuk gitu Pak ya. Gitu. Ada lagi pecahnya misalnya tergencet mesin cooler misalnya gitu Pak. Gitu. Seperti itu Pak. Jadi kriteria defect tuh banyak. Ada yang kena kutu Pak. Nah, yang kena kutu tuh karena penyimpanannya lembab di atas 13%, 12%, 13%, disimpan lama dalam gudang dengan humidity yang tidak terjaga, dia itu akan keluar kutu. Kayak keras aja ya. Ya, dan kutunya itu ya menghabisi kopi, Pak. Jadi powder kopinya di dalam box gitu. Jadi moisture content-nya mesti dijaga juga ya, harus dijaga, Pak. Dan penjagaannya itu setiap berapa bulan sekali dijemur, dijaga dari 12% sehingga 11% atau 10%, Pak. Ini dapetin dikit Pak, idenya. Oh iya, iya Pak. Oke. Pak, menarik sekali ini. Berarti masih banyak Pak. Oh ya, menarik sekali ini. Berarti penyimpanan kopi juga penting ya Pak ya. Jadi penyimpanan itu harus apakah harus di atas palet apa langsung di lantai boleh Pak? Oh, baiknya di atas palet Pak. Dan humidity-nya sudah terukur. Humidity ya kelembapan Pak. Ya kan Indonesia kelembapannya 90% lebih ya. Iya. Nah, kita kopi Aceh dengan Flores aja, Flores lebih kering, Aceh lebih lembab karena dekat garis khatulistiwa kan gitu Pak. Jadi terus penyimpanan tuh harus di atas lantai, dia tidak boleh lembab, lembab, kering. Nah, itu cepat busuk. Seperti itu. Seperti itu Pak. Setelah ini Pak, setelah apa namanya tadi udah dipanen, itu prosesnya lagi apa Pak? Ada pencucian atau gimana Pak untuk sampai dia jadi green bean yang baik? Ya. Setelah dipetik itu biasanya kopi dimasukkan ke dalam air, yang ngambang di atas air itu kopi kurang bagus. Kopong katanya kopong ya. Nah, kopong itu harus disisihkan. Yang tenggelam itu kita proses Pak, pulper, cooler,
pencucian, kemudian pengeringan, Pak. Oh, oke. Pencucian juga ada yang di full wash itu berarti cuci airnya dibuang, Pak. Jangan sampai pengertian bahwa ini full wash cuci tapi airnya di dalam ember gitu. Jadi dia airnya harus mengalir. Mengalir, betul. Oh, oke. Harus mengalir. Oke. Teman-teman tuh air mesti mengalir ya, jangan kayak bak mandi. Ya itu berbeda. Jadi kalau airnya mengalir bersih ya barangnya akan lebih bagus, Pak. Oke. Biasanya kalau full wash tuh difilter kopinya enak, Ya. dibikin espresso enak. Tapi kalau semi wash difilter biasanya agak kurang. Kalau Kurang semi wash clean. maksudnya apa Pak, tadi? Pak? Semi wash tuh yang dicuci di tempat di ember, airnya di situ-situ juga gitu. Nah, oke. itu juga biasanya untuk apa namanya kopi tersebut biasanya di espresso bagus, di filter kurang bagus, kurang clean. Di filter itu cara penyajian Ya, kopinya ya Pak ya? V60 kayak gitu Pak. Ya. Saya sempat pergi ke salah satu pengolah kopi Pak. Katanya tuh habis selesai di full wash cuci, pada saat disimpan itu dia harus ada resting ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Ya. Itu maksudnya apa Pak resting itu Pak? Resting itu sebenarnya gini Pak, untuk penyimpanan kopi setelah roasting. Nah, kopi itu harus ditutup dalam ruang kedap yang tidak ada matahari dalam 1 kali 24 jam minimal. Kemudian setelah itu baru kopi itu di packing. Supaya apa itu harus resting? Kan kopi kalau setelah di roasting mengeluarkan gas Pak. Mengeluarkan gas. Ya, Okay. ada gas yang keluar dari kopi sehingga kadang-kadang packing kopi suka ditaruh valve dalam packingnya, gitu Pak. Nah, valve itu untuk apa namanya mengeluarkan gas dan packingnya tidak bisa memasukkan udara ke dalam packing tersebut supaya kopinya bisa awet dalam waktu 1 tahun misalnya gitu Pak. Valve itu kayak pentil ya, dia nggak bisa Ya. masuk ini tapi dari dalam keluar bisa ya. Oh. Itu namanya one way valve Pak. One way valve. Ya, one way valve tuh ya, bukan pentil. Ya Pak. Oke, untuk teman-teman yang baru gabung, kami lagi bincang-bincang santai di Foto Coffee namanya. Foto Coffee ini ada di daerah Bumi Kota Baru Parahyangan. Di Kota Baru Parahyangan ini adanya di Bandung, Jawa Barat. Ya, tempatnya bagus banget dan salah satu supplier untuk kopi di sini adalah kopinya Pak Ferry. Kopinya Pak Ferry nggak cuma supply ke sini, tapi juga ekspor ke beberapa negara. Ke Belgia Pak ya, ke Belgia. Belanda, Belgia, sekarang masuk ke Los Angeles, Washington DC, Nevada, kemudian juga ke Turki, kita baru kembali dari Turki bulan kemarin, ke Timur Tengah, ke Bahrain, ke Singapura juga ada, ke Bangkok juga ada Pak. Jadi luar biasa. Untuk yang baru bergabung, saya Erik, ini ada Pak Ferry dari F-Frame Coffee, terus ada Pak Aris The Hack, Aris Export. Nah, kami bertiga di sini ngomongin sesuatu hal, karena kami lihat ada suatu meme yang berkata, semua orang bisa ekspor kopi. Nah, itu benar apa enggak? Jadi ternyata kalau ditilik dari Permendak nomor 19 tahun 2021, ya di lampiran 1, lalu di pasal 50 dan pasal 51, ya pasal 50 itu dan 51 itu, yang 50 berkata bahwa ada beberapa permendak yang akan dicabut dan tidak berlaku lagi. Nah, salah satunya adalah permendak tentang ekspor kopi. Ya, bahwa ekspor kopi harus menjadi eksportir terdaftar kopi. Bapak, ETK punya ETK ya? Punya ETK Pak. Oke. Kita punya ETK. Nah, jadi kalau ini dicabut, ya, dan pasal 51 mengatakan bahwa peraturan ini sejak akan berlaku 228 hari setelah tanggal 1 April diundangkan. Nah, jadi kalau kita cari di halaman pencari di Internet Explorer gitu ya, ketik 228 hari setelah tanggal 1 April, tanggal 15 November, makanya meme-nya itu seperti itu bunyinya gitu. Ya kan? Jadi seperti itu, ya. Tadi udah saya tampilkan tuh di awal Pak Ferry, ya, sebelum Pak Ferry sini tentang peraturan Permendak ini, peraturan Menteri Perdagangan, ya. Nah, sudah ada sosialisasinya sebenarnya. Ya, Pak. Nah, berarti kan nanti semua bisa ekspor kopi nih. Ya. Ya. Saya pengusaha, ya, punya NIB, ya, dan punya kopi yang awalnya kalau mau ekspor kopi harus
mendaftarkan, harus mendownload formulir di Inatrade ya untuk menjadi eksportir daftar kopi, lalu mengisinya, mengembalikannya dan mengikuti segala macam dan harus memiliki persetujuan ekspor untuk kopi ini. Nah, sekarang bebas nih, Pak. Semua orang bisa ekspor. Pak Aris bisa ekspor, saya juga bisa ekspor dan teman-teman eksportir pemula bisa ekspor. Bahkan petani pun bisa ekspor, Pak. Kalau ada buyer yang mendekati mereka. Nah, apa namanya? Di satu sisi semua bisa ekspor. Ya, bagus ya. Gitu. Tapi sisi lain gimana? Jadi pandangan Pak Ferry ini gimana? Pendapat Pak Ferry tentang hal ini? Pro and cons ya, positif negatif. Oh iya Pak, siap. Positifnya adalah kita sambut baik dengan peraturan ini, tapi juga jangan lupa dengan hal-hal kriteria mengenai ekspor kopi, karena ekspor kopi itu sudah dilakukan sejak zaman Belanda ya Pak. Kita mungkin dengan Belanda yang dibawa dari Indonesia adalah kopi ke Belanda. Nah, mereka sudah melakukan riset Pak, mereka sudah melakukan penelitian dan ada aturan di kopi bahwa kayak tadi Pak, grade 1, komersial grade, kemudian ya specialty seperti itu ya Pak, atau grade 3 ya. Jadi kopi-kopi itu sudah mereka kriteriakan. Ada sekolahnya juga gitu Pak. Artinya ketika orang tidak paham kopi, kemudian melakukan ekspor, kami kemarin dapat kasus salah satu ke Korea. Jadi kasusnya begini, mereka bilang ke saya, I want the specialty coffee. Kemudian, but I don't want the stone. Kemudian dia tunjukin batunya di dalam kopi, ya, kepada kita. Dan saya make sure ke dia bahwa itu not specialty coffee. Kita debat itu 1 hari, Pak. WhatsApp dengan saya, ngobrol dengan saya, itu 1 hari. Nah, ini dari petaninya bilang bahwa ini specialty coffee. Saya bilang kalau specialty coffee biasanya jemurnya di atas meja, bukan di lantai, apa seperti itu. Karena penjemuran di lantai itu komersial grade, Pak. Dan biasanya kalau dia sapu, dia bersihkan sore, batunya ikut masuk ke dalam karung. Lalu ada ranting pohon yang jatuh, daun yang jatuh. Nah, itu juga masuk, Pak. Kemudian buyer kita selalu ngomong, Indonesian Coffee harus selalu dicek ya, jangan sampai ada batu, daun, dan ranting. Seperti itu cerita ekspor ya, Pak. Nah, artinya petani juga harus disekolahkan dulu. Boleh semuanya dibuka, tapi kalau orang nggak paham, maka itu semua akan terkirim. Bayangkan Pak, dalam 18 ton green bean, mungkin bisa 10 sampai 30 kilo batu. Aduh, gitu Pak. Kalau dikumpul-kumpul Pak. Kemudian kalau ini nggak dicek sama mereka, barang ini akan di roasting, kemudian masuk ke grinder makloning yang harganya 55 juta, grindernya rusak Pak. Maka si eksportir kopi itu diklaim. Nah, diklaim, mereka mengklaim lagi ke Indonesia seperti itu. Ke petani. Jadi jelek. Itu baru saya dapatkan 2 minggu lalu kita tektok dengan Korea. Dan saya make sure ke dia, kopi yang akan kita kirim, saya jamin tidak ada batu, ranting, dan daun. Nah, oleh karena itu kan harus ada pemisahan, namanya sortasi, Pak. Harus dipilih kopinya. Nah, setelah dipilih, bagus baru kita kirim. Artinya begini, Pak. Dalam segi jeleknya, ekspor kopi, mereka kalau kita buka, mereka harus punya standar bahwa dia pernah sekolah kopi. Dia paham tentang kopi. Apa yang jelek di kopi, apa yang bagus di kopi, dia paham baru mereka melakukan ekspor. Ketika mereka tidak paham, dia akan kirim aja apa aja, Pak. Moisturnya misalnya 14, 15 dia kirim. Jamuran. Sampai sana jamuran, karena kontainer itu kan 70 derajat, Pak, di atas laut ya. Dalam pengiriman sebulan, 2 bulan, Pak. Ke Amerika itu 2 bulan. Bulan ketiga baru keluar, Pak, mungkin. Jamur semua. Jamur semua. Nah, jadi ya itu juga tidak bisa. Jadi maksudnya artinya begini, kita paham pemerintah itu sayang dengan petaninya, dengan rakyatnya. Saya paham sekali.
tapi minimal mereka teredukasi. Nah, filternya apa ketika dibuka semua, Pak? Harus ada filter. Ya, harus ada yang mewadahi tentang pengertian kopi ini ketika diekspor harus begini. Ada edukasinya. Jangan mereka asal-asalan seperti yang 2 minggu lalu kita dapat, Pak, dari buyer kita di Korea. Nah, sebaliknya ketika waktu kita dulu mau ekspor kopi sangat sulit karena ETK itu ditulis harus melakukan ekspor 200 ton per tahun. Bayangkan, Pak, kalau 200 ton per tahun artinya setiap bulan hampir 1 kontainer ya, Pak? Iya, minimal ya. Ya. Minimal. Nah, saran saya sih, Pak, gitu. Aturannya dipermudah untuk kita, tapi ada aturan yang jelas supaya petani yang akan ekspor, orang yang akan ekspor kopi, pahami kopi dulu, punya kriteria, punya standar, punya sertifikat, kemudian dia baru bisa mengekspor kopi tersebut. Nah, itu kata kunci sekali, Pak Ferry. Ya. Ini teman-teman pemula yang mau ekspor kopi, di mana mereka bisa dapat pengetahuan itu? Apakah lewat asosiasi? Kalau asosiasinya apa? Kemudian kalau misalkan ada satu lembaga gitu yang memang dari pemerintah juga menyediakan edukasi seperti itu, lembaganya? Karena saya yakin mungkin pada saat nanti akan diimplementasikan dari peraturan yang baru ini, sebaiknya juga kita merangkul asosiasi-asosiasi kopi yang bisa memberikan edukasi gitu ya sama teman-teman yang mau ekspor kopi. Ya. Monggo, Pak. Asosiasi Kopi Indonesia ada AIKI, ada GAIKI, kemudian juga mungkin sekarang banyak sekolah kopi juga. Mungkin di Jakarta juga ada sekolah kopi yang sudah SCA, sertifikat internasional, Pak. Oke, SCA ya. SCA itu di seluruh dunia ada, Pak. Dan kita harus, misalnya standar orang ekspor kopi harus paham itu. Ya. Ketika tidak paham, berarti mereka tidak ngerti kopi di dunia, Pak. Roastingannya seperti apa, green bean-nya seperti apa, defect seperti apa, ya seperti itu, Pak. Jangan nanti kita kirim mereka komplain. Akhirnya dianggap Indonesia not good quality, Pak. Ya, itu juga nanti menyandang nama yang kurang baik. Ketika kita melakukan pekerjaan dengan baik kan menyandang nama yang baik ya, Pak ya. Jadi maksud saya lebih baik pemerintah memberikan filter-filter untuk orang ekspor kopi. Contoh misalnya gini, Pak. Kapan hari kita ketemu UMKM 2 tahun lalu ekspor kopi roasting. Ternyata dia roastingnya di atas kompor di rumah dengan kapasiti yang kecil lah, kira-kira mungkin 1/2 kilo atau 1/4 kilo, Pak. Nah, standarisasi roasting itu, Pak, ada first crack, ada second crack, ada kopi yang medium, ada yang dark, ada yang kopi yang dark roasting atau medium roasting ya, Pak ya. Nah, itu ada level-levelnya, Pak. Jadi mereka harus pahami juga, mereka harus melewati itu juga. Jangan sampai mereka tidak paham, yang penting ini kopi kata saya enak, tapi nggak punya standar. Nah, standar dunia ada, Pak. Silahkan belajar, mungkin pemerintah bisa bantu dengan memfasilitasi pembelajaran itu ke petani. Itu pertanyaan nih, Pak. Jadi teman-teman yang mau bertanya, tulis di kolom chat supaya kami bisa jawab satu persatu oleh kami atau oleh Pak Ferry. Jadi sekali lagi kami ada di Foto Coffee Cafe ya di Kota Bandung, di Bandung Jawa Barat ya, Bandung Jawa Barat. Ini ada saya Erik, ini ada Pak Ferry dari A-Frame Coffee dan ada Pak Aris ya, kami dari Ekspor 5.0 dan ini Pak Ferry dari A-Frame Coffee. Nah, ada pertanyaan nih Pak Ferry dari Pak Said Jahasan ya, katanya untuk ekspor lebih besar mana demand-nya, yang roasted atau yang green bean ya, dan aturannya dari pemerintah bagaimana? Nanti ini yang aturan dari pemerintah nanti ya. Yang mana demand-nya selama ini Bapak, roasted atau green bean? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah diperlukan sertifikat of analysis COA ya, certificate of analysis, dan apakah diperlukan hasil cupping untuk ekspor? Kalau misalnya diperlukan certificate of analysis, yang dicek itu apa aja? Gitu. Jadi sekali lagi ini karena ada meme yang beredar ya,
Semua bisa ekspor kopi mulai tanggal 15 November. Wah, siap-siap nih mulai hari Senin semua bisa ekspor kopi. Bahkan kafe fotokopi ini kalau ada orang asing datang ya atau buyer datang nyobain kopi, saya mau beli ini. Wah, bisa nih. Oke, Pak, silakan. Ada 2 pertanyaan dari Pak Said Jahasan. Ya, Pak. Saya coba jawab pertanyaan nomor 1, Pak. Untuk ekspor kopi, mana yang lebih besar, demand roasted atau green bean? Kemungkinan green bean sangat besar, Pak. Mungkin 100, kalau kita hitung ya, 95% green bean, 5% roasted. Ya, kita berusaha menjual roasted, Pak. Saya tahun ini masuk ke Los Angeles dan Meksiko. Los Angeles dan Meksiko itu beli kopi ke kita roasted, Pak. Jadi ada merek dari kita, Ephraim Coffee Indonesia, yang kita bawa ke Meksiko. Nah, di Meksiko itu mereka tax kopinya kita 45% kalau nggak salah. Masuk bayar tax 45% berupa roasted bean. Mereka itu memberikan kebijakan untuk negaranya membeli green bean dengan tax yang sangat kecil. Mungkin di bawah 10% ya mungkin ya, Pak. Nah, oleh karena itu, negara-negara tujuan ekspor itu sudah memproteksi roasted bean. Saran saya dari kita Indonesia eksportir kopi, dengan bangganya kopi Indonesia bagus ya. Saya bilang Indonesia punya kopi bedalah dengan kopi dari Vietnam, dengan kopi dari tempat lain. Karena Indonesia bertekstur tanah Sumatera yang tanahnya banyak gambut, tanah Jawa yang merah, tanah Flores yang berbatu, itu menciptakan cita rasa. Toraja yang banyak coklat, kopinya coklat tea, Bali tanahnya merah, hasilnya citrus, Jawa Barat hasilnya jackfruit, Sumatera hasilnya itu taste note-nya itu bisa herb spices. Nah, itulah eksotiknya kopi Indonesia, Pak. Nah, kalau kita cerita roasted, kita sangat bangga sekali menjual roasted coffee ke luar negeri dengan taste coffee yang beragam. Saya harap Indonesia juga bisa memproteksi penjualan green bean, mungkin grade 1, grade 2 sudah harus penjualan green bean yang sudah roasted. Ya saran Pak ke pemerintah. Mungkin yang grade 3 yang kurang bagus silahkan Anda roasting sendiri saja, karena itu menurut saya beda kelas ya Pak ya. Jadi menghasilkan Indonesian coffee yang berstandar tinggi Pak. Enggak, Pak. Boleh tanya harga gimana, Pak? Ya, bedanya? Pak. Harga green bean, Pak. Ya, green bean dengan yang roasted. Harga green bean kemarin teman kita ekspor green bean di harga sekitar 6 sampai 7 dolar per kilo. Nah, itu sangat murah. Waktu dulu kita ekspor kopi itu 8 dolar, Pak. Jadi ya green bean, sama green bean. Begitu kita jual roasted bean, specialty coffee mungkin bisa 40 dolar, kalau untuk komersial grade bisa 20 dolar, Pak. Ya, jadi sangat pemerintah ketika mendukung kopi ya jual roasted, terus kemudian memberikan penawaran juga ke negara-negara tujuan supaya roasted kopi kita bisa masuk, Pak. Karena untuk cerita roasting, Indonesia sudah bagus Pak merosting, sudah bagus merosting dan banyak diakui juga di dunia Pak roastingnya Indonesia, seperti itu. Nah untuk COA ya Pak, Ya, COA. COA mungkin yang menerbitkan itu biasanya dari pihak Pak Bean ya Pak, Bea Cukai, terus juga pemerintah. COA, oke. Berarti gini, seru banget tuh Pak Aris. Jadi harus ada aturan ya, bukan aturan ya, harus ya sebaiknya yang diekspor itu adalah yang roasted, bukan yang green bean ya. Jadi teman-teman harus tahu juga nih persyaratan teknis di negara tujuan ekspor, nggak cuma itu juga, harus tahu juga di sana ketika mana yang lebih diuntungkan bagi pembeli. Ya, ternyata di Meksiko itu importirnya lebih diuntungkan kalau dia impor bentuknya green bean. Wah, kalau bentuknya roasted, pajaknya lebih besar. 45%. 45%. Nah, mungkin masalah pajak
kita kan baru saja ada Indonesia menandatangani FTA (Free Trade Agreement) SEPA-EFTA dengan negara-negara EFTA. Negara-negara EFTA itu ada Switzerland, ada Norway, ada Iceland, ada Liechtenstein. Nah, itu mereka dapat sekarang 0% ya Pak untuk kopi itu ke negara-negara EFTA. Nah, menurut Pak Ferry, apakah itu satu opportunity Pak untuk ekspor ke negara-negara EFTA? Menurut saya itu sangat sangat baik ya. CEPA itu sangat baik. Kemudian kalau bisa pemerintah kita bisa negosiasi dengan tax yang begitu tinggi 45%, mungkin kita agak kesulitan menjual, Pak. Sedangkan kita kalau mau cerita Indonesian coffee bagus, itu grade 1, grade 2-nya kita jual roasted, kemudian grade 3-nya boleh dijual green bean, Pak. Mungkin itu mereka akan tahu Indonesian punya kopi juga cukup baik. Tentunya juga harus punya kriteria standar ekspor yang benar, Pak. Seperti itu. Pak Aris, ini ada yang tanya tentang fair trade nih Pak. Apakah ada hubungannya sertifikat fair trade untuk kopi? Ada hubungannya atau gimana? Atau maksudnya apakah akan memberi keuntungan lebih untuk teman-teman yang memiliki sertifikat fair trade? Apakah keharusan atau seperti itu? Coba gimana Pak Aris? Nah, ini menarik nih, ada yang nanya soal fair trade. Karena tadi Pak Ferry sempat bilang masalah organik juga ya Pak ya. Nah, jadi kalau teman-teman sudah fair trade certified, itu sekarang di beberapa negara seperti Belanda, Prancis, Switzerland, itu banyak buyer-buyer yang memang mereka melakukan ethical sourcing namanya. Ethical sourcing, jadi kalau mereka sudah melakukan fair trade, yang mana fair trade itu kita membeli dari petaninya dengan harga yang baik, ya. Kemudian kita juga memperkerjakan pegawai-pegawai kita dengan mengikuti aturan pengupahan dari pemerintah, kemudian juga mengenai sustainability practices. Nah, kalau kita melakukan sustainability practices, itu sekarang banyak buyer-buyer yang melakukan ethical sourcing dan bisa mendapatkan harga yang lebih premium, katanya sih begitu. Tapi kita ingin tanya langsung nih sama pelaku ekspornya. Apakah sekarang Pak Ferry sempat ada yang mengirimkan inquiry yang mensyaratkan untuk mempunyai fair trade atau sustainability practices, Pak Ferry? Monggo. Ya, fair trade itu adanya di Aceh, Pak. Kebetulan Aceh sudah melakukan fair trade dan mempunyai sertifikat. Kemungkinan tempat-tempat lain juga akan menyusul di Indonesia. Karena fair trade yang di Aceh itu banyak dibantu juga oleh Amerika, kalau nggak salah, Pak. Artinya kita juga perlu dibantu sertifikasi oleh mereka. Baru juga kemarin saya diminta sertifikasi RFA ke Jepang. Rainforest Agriculture apa ya? Aku kurang begitu karena aku kemarin begitu dapat baca, saya belum menjawab itu juga, Pak. Baru kemarin sekali, Pak. Jadi saya juga akan membaca dulu tentang sertifikasi itu. Artinya banyak sertifikat yang diterbitkan di negara tujuan untuk memproteksi produk dan climate change untuk Indonesia sendiri. Ya, jadi sebenarnya banyak, Pak. Saya aja sampai hari ini masih belajar tentang banyak sertifikasi tentang USDA, FDA, mau masuk Amerika harus punya FDA, terus harus punya organik USDA, kemudian ada HACCP, ada ISO, ada JAS ya, Jepang, kemudian RFA nih baru lagi nih saya belajar lagi, Pak. Jadi sangat banyak, ya, saya aja masih banyak belajar, Pak. Jadi alangkah baiknya kita eksportir ini banyak belajar lah dari sekarang dan mempunyai koridor-koridor yang tepat sebagai eksportir kopi yang baik gitu, Pak. Nah, artinya fair trade ini sudah dilakukan di Indonesia dan sudah ada kopi Aceh. Kemungkinan Bali juga mungkin ada fair trade, Pak, yang saya dengar kemarin. Terus juga yang lain sedang menyusul. Karena mensertifikasi itu nggak cukup lama, Pak. Ya, kemudian juga ada sertifikat organik dan lain-lain. Dari kita sih sangat setuju, Pak. Kita harus membela petani kita dengan kesejahteraannya. Tentunya, kenapa kopi Indonesia nggak bisa bersaing dengan kopi luar? Kenapa Indonesia mahal? Mahal, kopimu mahal. Nah, mungkin Pak, efisiensi yang harus dilakukan, yang diedukasi pemerintah,
kepada petani-petani Indonesia supaya kopi Indonesia nggak mahal. Karena kayaknya Kolombia melakukan harga $7 itu specialty. Kita tuh commercial grade, Pak. Gitu. Mungkin specialty-nya di atas $10. Gitu, Pak. Jadi ya itulah kita berharap pemerintah mendatangkan orang ekspertis kopi, sekolah-sekolah kopi di luar, mengajar tentang petani kita melakukan efisiensi proses kopi mulai dari petik menjadi green bean. Seperti itu, Pak. Saya harap ya ini menjadi perbaikan yang sangat cepat dari pemerintah yang sekarang yang sudah baik, Pak. Asik. Pak, ini bagus banget nih. Terima kasih banyak nih Pak Ferry. Oh, boleh sebentar ini. Jadi teman-teman bisa lihat di layar, ini ada standar. Kenapa ada standar di satu negara? Karena setiap negara itu wajib melindungi warga negaranya. Ada 3 jenis standar, yaitu wajib, umum, dan khusus. Ya, wajib, umum, dan khusus. Nah, yang disampaikan oleh Pak Ferry itu barusan adalah, kalau saya bisa skip di sini, tentang rainforest tadi Pak ya. Nah, jadi kalau standar umum adalah di luar, jadi ada rainforest, coba kita cari tadi. Untuk standar khusus tuh, target yang spesifik ya. Tadi dari negara mana tuh Pak? Amerika, Pak, USDA. Kalau USDA harus masuk Amerika, harus ada USDA, Pak. Okay. Kalau nggak bisa terima. Yang rainforest itu? Rainforest itu ke Jepang. Jadi untuk masuk ke Jepang itu ada standar khusus di pas Jepang, yaitu yang dibutuhkan rainforest tadi. Jadi itu standar itu perlu. Setiap negara pasti melakukan itu karena mereka harus melindungi warga negaranya. Ya. Nah, lanjut nih Pak Aris, tadi ada pertanyaan nih. Pertanyaan dari teman-teman udah banyak. Satu persatu coba kita jawab ya. Oke. Ini nih. Wah, ini pada mau belajar kopi sama Pak Ferry nih. Ini belajar kopi. Ini Pak, dari Dedi. Sebagai eksportir kopi, apa saat beli kopi dari petani sudah harus bersih sesuai gradingnya atau harus memiliki fasilitas untuk proses lagi? Boleh tolong di-sharing Pak, prosesnya dari pembelian hingga layak ekspor Pak. Begini, jadi ada petani-petani biasanya di daerah sudah terbentuk, Pak. Artinya ketika kita beli ceri merah, lalu memprosesing sehingga menjadi green bean, biasanya ada petani-petani yang sudah siap seperti itu. Oke. Kemudian kalau kita mau memproses, ya kita memberi pulper, fuller dengan pencucian washer, menyediakan fasilitas itu, dan kemudian kita beli ceri merah dari petani, lalu kita proses. Nah, standarnya itu adalah tadi Pak, ada first grade, ada commercial grade, grade 2, ada grade 3. Nah, mana yang kita tuju di negara tujuan kopi tersebut. Kita harus paham dan kita harus buat seperti itu. Yang pasti mereka tidak akan membeli, dia bilang, I don't buy the stone, leaf, and the trunk. The batang daunnya kita nggak beli, kita beli kopinya doang katanya. Rolling Stone oke ya Pak. Iya Pak. Nah itu, yang pasti eksportir kopi harus, ya, eksportir kopi harus melakukan itu dengan baik. Nah, baru Indonesia akan menjadi eksportir kopi yang baik seperti negara-negara lain. Saya berharap teman-teman bisa sekolah. Tadi saya baca juga di sekolahnya di mana? Di Bandung ada di 5758 oleh Pak Adi. Mungkin di Jakarta di ABCD itu udah standar internasional SCA untuk ekspor ya. Kalau cerita untuk Pak, saya kalau mau buka coffee shop mana? Banyak sekolah-sekolah lokal untuk membuka coffee shop. Tapi itu tidak mengajar tentang ekspor kopi, Pak. Gitu. Jadi ada boleh pilihan. Tentunya kalau dengan SCA mempunyai sertifikat internasional, Pak. Nah, ini seperti itu. ada Bu Irma nih, Bapak bisa baca nih. Ya. Green, baca Pak. Ya. Green bean tadi harga $7 per kilo, jenis apa, Pak? Arabica specialty atau Robusta specialty? Itu kalau $7 commercial grade, bukan specialty. Gitu. Mungkin harga spesial. Jadi saya cerita tadi bahwa specialty dulu harga di $8 sampai $10 ya Pak. Specialty. Sekarang tuh harganya turun. Ya. Kenapa? Karena penjualan juga mungkin pandemik ya. agak sulit Pak. Mungkin
itu negotiable, Pak. Harganya negotiable. Kalau Robusta tuh sekitar $5, $3 gitu ya. Seperti itu. Oke. Bahkan kalau yang Robusta asalan itu ke Mesir sekitar $2 gitu, Pak. Sekitar gitu, Pak. Nah, jadi Pak Ferry, pengalaman Bapak nih, apa yang harus diperhatikan dalam ekspor kopi? Ini kan nanti semua bisa ekspor kopi nih, Pak. Jadi para teman-teman yang kemarin kendalanya ETK, sekarang wah saya bisa mulai ekspor nih, euforia nih. Mulai Senin ya, 15 November nih 2021, itu hari Senin ya Pak ya, 228 hari setelah itu. Nah, apa yang harus diperhatikan untuk teman-teman eksportir kopi yang baru-baru ini Pak? Jadi ketika ada pembeli, terus ketika menawarkan, apakah harus ngikutin semua buyer atau gimana sih, kan banyak tuh Pak. Apa sih saran dari Pak Ferry? Saran saya ketika ekspor kopi, Pak, kita harus sekolah kopi, pahami dulu tentang kopi Indonesia, karakter dengan yang lain-lainnya, Pak. Kemudian kita harus belajar tentang kopi yang diinginkan oleh buyer. Nanti buyer itu, Pak, beli kopinya bukan saya beli kopi Aceh ya, aku beli kopi Mandailing, aku beli kopi Jawa, kopi Garut, mereka tidak akan membeli itu, Pak. Dia akan bicara seperti ini. I want buy coffee, if the coffee hot, the taste is herb spices. Rasanya merica kalau kopinya panas waktu diseduh. Dan ketika kopi dingin, if the coffee cold, the taste is chocolate. Nah, kalau nggak suka kopi bingung. Kopi apa yang mau saya kasih itu, Pak? Gitu. Nah, kopi merica sama coklat tuh, Pak. Kan jadi mabok ya, Pak ya. Nah, saya berharap eksportir kopi kita ini paham tentang bule kalau beli kopi seperti itu. Sambil saya pesen nih, kira-kira kopi apa di sini harus dipesen nih Pak? Americano oke, Pak. Americano ya? Ya. Americano sama? Americano atau cappuccino? Americano satu, cappuccino satu. Ya. Terus apa lagi yang mesti dicoba di sini Pak? Kan Bapak nih yang Oh di sini ya. nih. Kalau saya espresso. Saya Americano, saya espresso, Cappuccino, ya. Terus Ya. rasa-rasa apa lagi yang lain tuh Pak Ferry? Tadi kan kopi Pak Ferry ini kalau saya udah lihat apa namanya, kopi Pak Ferry ini macam-macam banget Pak Aris. Ada banyak, dan yang dibilang Pak Ferry tadi seru tuh. Apalagi yang lebih seru dari itu Pak? Saya punya kopi ada yang taste-nya blackcurrant, pisang, kemudian pineapple. Ya. Gimana caranya bisa keluar tes pisang sama pineapple, Pak? Original, Pak. Jadi itu melakukan fermentasi, Pak. Gitu. Jadi kopi itu punya karakter, ada yang punya karakter, ada yang nggak punya karakter. Ketika kopi itu bagus, punya karakter, kita kuatkan di karakternya lah, seperti itu. Contoh misalnya blackcurrant atau banana, kemudian ada pineapple, ada yang taste-nya apel. Ada kemarin aku dapat juga di Sumatera, taste-nya bisa green tea, almond. Nah, padahal kopi ya. Gimana kita memproses? Jadi yuk kita berlomba-lomba, kita buat Indonesian Coffee ini menjadi bagus dengan flavor taste yang bagus, proses yang bagus. Kita jual barang kita dengan high grade produk, Pak. Nah, maka dari itu Indonesia akan menjadi kopi yang baik. Saya punya buyer di Belgia, dia bilang begini, kalau Anda mau beli kopi enak, belilah kopi Indonesia. Nah, itu orang Belgia, Pak. Cakep. Buyer kita, Pak. Ini menarik nih, karena kita sangat beruntung sekali ada Pak Ferry yang memang sudah ekspor ke banyak negara dengan rasa kopi yang berbeda-beda, dan ternyata tadi menarik sekali ya pertanyaan dari buyer itu, bukan hanya asalnya kopinya apa, tapi rasanya ya yang ditanya ya. Pak Ferry, kalau kita nanti buka edukasi online gitu ya, atau mungkin kita mix juga sama hybrid dengan teman-teman dari komunitas Ekspor 5.0 dengan semangat supaya kopi Indonesia ini bisa ditonjolkan kualitasnya. Menurut Pak Ferry gimana? Setuju apa enggak nih? Tentunya setuju, Pak. Ketika edukasi itu diadakan, kita akan semakin paham tentang perkopian Indonesia dan kita akan memberikan kopi yang terbaik dari bangsa Indonesia untuk negara lain. Maka dari itu, mungkin negara Indonesia akan menjadi negara ekspor kopi yang mempunyai flavor taste terbaik, Pak. Iya, itu dia maksudnya, bagus.
sama satu lagi mungkin tadi sebelum saya lupa mengenai fair trade, mengenai organik. Nanti kita juga Pak, kita punya networking dengan Forum Fair Trade Indonesia. Jadi siapa-siapa yang ingin mendapatkan ilmu tentang fair trade supaya bisa di fair trade certified, kita bisa panggil teman-teman Forum Fair Trade Indonesia untuk juga nanti berbagi di komunitas kita. Plus kalau teman-teman yang ingin juga mengetahui mengenai organik, yang tadi Pak Ferry ceritakan ada USDA, ada EU organik, ada JAS untuk Jepang, kita juga akan panggil teman-teman dari sertifikasi yang memberikan sertifikasi international certification untuk organik. Itu nanti kita bisa panggil, kita juga nanti kita beraudiensi, kita juga mengedukasi teman-teman gimana caranya supaya nanti bisa mempersiapkan kebun-kebunnya supaya bisa disertified organik. Supaya nggak banyak nabrak-nabrak kiri kanannya nih. Kita berikan edukasinya ke semua teman-teman ekspor 5.0. Nah, Pak Ferry, ini saya lagi mainkan sebuah video nih. Ini coba, ini dari Pak Ferry, coba tolong cerita Pak tentang video ini Pak. Ya, ini kebetulan Ibu Mary yang ada di Atase Perdagangan Belgia. Ya, Atase Perdagangan Belgia, Atak Belgia. Beliau, Punya Bapak nih ya? ya ini kopinya kita. Kita itu ekspor 2019 dapat kontrak 800.000 US dollar ke Belgia. Wow. Kita punya yel-yel nih Pak. Oh, ya. Siapa kita? Eksportir. Eksportir. Oh, siap. Siapa kita? Eksportir. Oke. Ekspor. Ekspor yakin bisa. Oke. Pak Ferry ini ya? Ya Pak, itu kita diberikan satu buah film dari kedutaan Indonesia di Belgia. Mereka datang ke kebun yang sudah bagus, yang sudah pakai greenhouse seperti ini, prosesnya bagus, mempunyai kopi yang taste yang bagus. Kemudian Pak, saya damai tentram ini ke tempat Bapak ini kayaknya. Ke sana nggak mau pulang Pak, minum kopi kayaknya. ya Pak, kadang-kadang ya Pak, kadang-kadang kita juga sampai sore betah Pak, kalau udah di sana pulang tuh udah malam. Flavor Pak, apa aja tuh flavornya Pak? Ini kebetulan yang dibuat ini taste-nya apel. Apel. Apel Pak. Jadi untuk teman-teman yang suka kopi dan apel, ini udah kopi apel. Ya Pak, ini kuat sekali di apelnya dan kita roasting dengan tingkat roastingan yang pas. Sebab kalau nanti nggak pas, kopi tutung ya nggak ada apelnya Pak. Tutung itu gosong ya. Iya, betul. Jawa Barat. Iya, Jawa Barat, jadi tutung Pak. Kopinya datang nih, mantap. Oke. Mantap. Ini saya Americano. Americano. Wah, Paris. Cappuccino-nya ada gambar cinta-cintanya nih. Pakai ayam jago. Nih, wah, espressonya cuma sedikit nih. Iya. Kopi ayam jago ini. Kopi ayam jago ya. Ini ya Pak. Iya Pak, betul. Ya. Ya lah tuh. Ini kalau kopi itu nggak pakai gula ya Pak? Enggak Pak. Wah edan. Ini kalau nggak pakai gula, saya teh ya. Tapi boleh kali Pak brown sugar? Oh, Kasihlah. jangan Pak. Jangan. Jangan Pak, rusak Pak. Ini kalau misalnya minum kopi pakai brown sugar, kayak makan spaghetti dikasih tomat kecap sama sambal. Nah, coba kita ini. Oke Pak, cheers Pak. Kita terus Pak. Iya Pak. Iya. Teman-teman kita ngopi dulu. Kita cicipi. Dulu, Iya Pak. teman-teman, ini americano, espresso, cappuccino. Cappuccino. Nah, orang teh cappuccino cappuccino atau orang americano. Ambon. Manise minum americano. Ya, jadi dari rasa kopi ini ada mix blend Pak. Ya. Rasanya nggak kayak kopi pahit gitu. Enggak Pak. Jadi kita berusaha merosting kopi ini untuk tidak mempunyai aftertaste yang pahit. Nah, kita punya aftertaste yang flavornya ini taste-nya coklat dan jackfruit Pak. Gitu, seperti itu. Oh, ini roastingnya dark atau semi dark? Ini roastingnya espresso Pak. Espresso ya? Khusus buat espresso. Jadi orang ngomong medium dark, tapi di dalam situ ada beberapa kriteria untuk espresso. Kenapa saya yang paling panas ini rasanya paling ngebul-ngebul itu? Oh iya, iya Pak.
Sebab begini Pak, kalau gini, kalau espresso itu di brewing dengan kira-kira 18 sampai 21 gram, kira-kira kopi itu, kemudian ditemping dengan ukuran tertentu, dan di brewing Pak, dia harus dengan 9 bar, dengan pressure 9 bar, dia jadi espresso 30 mili 30 detik. Nah ini jadinya espresso. Saya. Pak Ferry punya saya, Pak. Nah, setelah jadi ini basicnya, dijadikan americano, jadi ditambah air, Pak. Air panas dengan panas 90 derajat sampai 92. Pantesan kalau Ini ngebul, panas Pak, ngebul tuh Pak, ngebulnya kelihatan tuh Pak. Ini ngebul pisan, aduh panas. Ya. Nah, setelah kalau bikin cappuccino dari basicnya espresso, kemudian di steam susunya. Nah, susu itu di steam dari 5 derajat, susunya di steam sampai maksimal itu 65 derajat atau 70 derajat. Harus ini Paris. Ya. Maka Bapak begitu dapat langsung bisa minum. Iya. Saya begitu dapat langsung bisa minum. Beliau begitu dapat tunggu dingin dulu, Pak. Karena 90 derajat, Pak. Panas ya. Pak, ini ada pertanyaan nih, Pak. Ya. Apa namanya, kebun Pak Ferry daerah mana katanya, Pak? Kita ada Ibu Irma ini mau datang, mau gitu ya. makan Siap. apel, Pak. Oh Terus gitu minum ya. kopi. Siap. Jadi begini, kita kebun itu membina beberapa petani kopi, mulai dari Aceh, Mandaling, Javanya ada 8, kita ada 8, Pangalengan, Garut, Lembang, terus kemudian Ciwidey, udah gitu juga ada di Jawa Timur, kemudian ada Bali, Flores, Toraja, Papua. Wah, banyak Pak. Banyak Pak. Kita ini mendevelop Indonesian Coffee dari Aceh sampai Papua. Kemudian kita membeli mereka dengan tidak pernah menawar harga. Semoga petani kita semakin sejahtera. Tentunya punya kriteria Pak. Nggak bisa maksudnya, saya punya kopi mau jual 300.000, ya itu udah matang belum. Kalau mentah tuh nggak bisa Pak, jual 300.000 gitu Pak. Seperti itu. Jadi Pak Ibu Ferry nanya, Bu Mary. Ya. Ibu Mary, berarti origin tidak diperlukan ya Pak? Kalau tidak diperlukan, apa bisa dicampur misal Arabica dari Sumatera Utara dengan Kerinci dari Sumatera Barat? Gimana tuh Pak? Oh jangan. Menurut saya sekarang pemerintah sedang menggalakkan ingredients Pak. Jadi kopi mempunyai ciri khas di tempat itu, itulah IG-nya Indonesian Coffee itu diangkat, dibawa keluar. Dulu orang taunya cuman Sumatera Coffee, Sumateranya di mana? Geographic indication-nya apakah di Kerinci, apakah di Aceh, apakah di Mandaling, apakah di Lampung misalnya, atau di Jawa Barat itu di Ciwidey, di mana-mana. Jadi mereka akan mengenal. Mereka nih, saya sering banget baru kemarin balik dari Timur Tengah Pak, bulan kemarin. Mereka tanya kenapa Indonesian Coffee itu kopinya ini ya harganya beda-beda. Ya. Nah, kita ini negara kepulauan yang sangat besar. Panjangnya berapa ya? Berapa ribu kilometer ya Pak Indonesia ya? Panjang banget gitu. Jadi kita bilang kalau kita ngirim kopi Aceh itu dari Belacan, kita ngirim kopi Jawa Barat tuh dari Tanjung Priok, kita ngirim kopi Jawa Timur tuh dari Surabaya. Nah, mereka baru paham. Nah, mereka bertanya, Bali di mana? Bali itu satu pulau. Dia pikir satu negara. Ternyata satu pulau kecil yang di Indonesia Tengah ya Pak ya. Nah itu kita punya Coffee Bali juga yang untuk diekspor. Jadi mereka kita ajak edukasi tentang Indonesian Coffee bahwa Bali itu taste-nya citrus. Jawa tuh banyaknya jackfruit, nangka, coklat. Nah, kemudian kalau Sumatera tuh herb spices, coklat Pak. Oh, tobacco, cengkeh. Nah itu taste flavornya. Kalau Toraja tuh coklat. Kalau Papua tuh woody, Pak, bau kayu, mungkin pohonnya udah lama, udah puluh-puluh tahun. Nah, kita sendiri juga ada kopi yang jauh di Yakuhimo yang tingginya sekitar 2.000 meter. Nah, itu kopi antik Indonesia juga, Pak, gitu. Seperti itu, Pak. Pak, jadi berarti kalau gitu dengan adanya geographic indication, nanti bisa di breakdown masing-masing geographic indication itu taste-nya apa ya Pak? Yang kita nanti bisa dorong ya, kita bisa expose ya Pak ya. Oke, menarik sekali nih. Jadi teman-teman nih banyak ya dapat ilmunya.
Nanti mungkin kita coba kita buat satu edukasi yang komprehensif, singkat tapi komprehensif. Nanti mungkin juga bisa ada tour visit kali ya Pak ke tempatnya Pak Ferry kali ya. Mantap sekali. Monggo. Jadi teman-teman nanti Explore 5.0 ini akan berkolaborasi dengan beberapa pihak khusus untuk kopi gitu ya. Jadi kita ada sekolah dan segala macam nanti ya. Mungkin betul juga tuh ada kunjungan nanti ke tempatnya Pak Ferry. Terus kita untuk teman-teman yang eksportir pemula kopi, jadi punya kopi nih tapi pengen tahu pertama nih negara tujuan ekspornya apa aja. Kayak teman-teman ini tanya salah satu nih Pak Abu Ahmad nih. Pak izin bertanya untuk pasar Timur Tengah seperti Dubai. Ngomong-ngomong ini pertanyaan terakhir ya karena waktu kita cuma 1 jam, nanti kita lanjut di waktu yang lain ya. Untuk pasar Timur Tengah seperti Dubai, Arab Saudi dan lain-lain. Timur Tengah nih Pak. Apa ada karakter khusus dari kopi yang baik dari proses dan lain-lain? Ada teman di Dubai minta dikirimkan sampel. Nah, kira-kira sampel yang pas untuk di sana tuh apa Pak? Apakah green beans atau roasted beans? Nah, mohon pencerahan. Ini jadi cerah nih lampu nih. Ya izin, kita juga kemarin baru kirim juga ke beberapa kopi kita ke Dubai juga ya. Jadi begini, green bean atau roasted bean sebaiknya kita kirim keduanya. Karena kita nggak tahu apakah mereka membeli green bean atau roasted bean. Pertanyaannya juga saya nggak paham. Kemudian mungkin Bapak juga belum tahu apa yang mereka minati, harusnya ditanya di awal. Ketika mengirim green beans, jadi specialty coffee di tiap negara pasti ada yang high grade. Kemudian kalau Timur Tengah biasanya kopinya pakai kapulaga, pakai kayu manis, pakai rempah-rempah lainnya di sana. Karena bukan seperti kopinya kita pure coffee. Jadi biasanya mereka itu grade 3 dan komersial grade. Jadi saya rasa kirim aja kopi yang komersial grade di tengah-tengah. Nanti kalau ke specialty dia minta lagi. Kalau misalnya ke bawah, Bapak baru kirim lagi yang grade 3. Kemudian juga kirim roastednya supaya Bapak sudah merosting, oh kopi ini karakternya ini. Jangan salah juga untuk kita yang pertama pemula kopi, mengirim kopi roasted dengan green bean harus dari tempat yang sama, barang yang sama ya. Jangan nanti dikirim balik, green bean-nya, roastednya, kopinya kirim Aceh, itu nanti akan bingung nanti seperti itu. Harus persis. Nah Pak, untuk Bapak tahu nih, yang tadi barusan Bapak sampaikan nih untuk tahu, oh karakter ini, negara ini, itu kopinya begini, karakter ini di Brussels pengennya seperti ini gitu, di Eropa Barat pengennya seperti ini, Eropa Timur seperti ini, Timur Tengah, Asia tuh kira-kira gimana tuh Pak belajarnya Pak Ferry waktu itu? Kita lebih baik kita tanya ke buyer kita apa yang dia inginkan, minta spek dari mereka. Saya rasa kalau teknis lebih baik ditulis dengan jelas karena memang sangat gampang ya, nggak terlalu sulit untuk menulis teknis. Minta spek dari mereka, kita baca, kemudian baru kita cari kopi yang mereka inginkan. Saya rasa itu akan lebih tepat daripada kita nyasar ya, kirim kopi apa ya. Di luar negeri nggak ada yang dikirim mau kopi tubruk, Pak. Jadi selalu roasted bean, kopi panggang yang masih biji, dengan green bean. Dia cuma itu aja, Pak. Pendekatannya ke pembeli pertama gimana, Pak? Apakah saya menawarkan kopi atau saya menawarkan kopi specialty? Saya menawarkan apa tuh, Pak? Supaya tahu sebelum kita tanya, terus kamu maunya kopi yang seperti apa? Oke. Mungkin untuk awalan kalau sudah sekolah kopi boleh tanya specialty coffee. Mungkin kalau nggak paham specialty, kita tawarkan Indonesian coffee saja. Indonesian coffee. Mereka tahu Indonesian coffee, coba berikan dengan komersial grade 2, kemudian roastingnya juga dengan barang yang sama. Saya rasa itu sudah cukup mewakili bagaimana permulaan untuk startup coffee, Pak. Jadi mereka udah cukup dengan memberikan data seperti itu, green bean-nya ini dari mana, roastingnya seperti ini, silahkan Anda coba kopi saya, lalu mereka baru tektok misalnya, aku minta karakter kopi yang seperti apa. Nah, di situ baru kita paham. Jadi yang paling keren banget itu adalah kalau ikut pameran, dan di pameran itu lantas teman-teman sebelum berangkat pameran itu harus mantap banget pengetahuannya. Jadi ketika ikut pameran sekaligus mengedukasi pembeli, dan pembeli akan lebih percaya untuk membeli kepada teman-teman karena mereka percaya bahwa mereka membeli dari orang yang tepat gitu, dan mereka lebih percaya ke teman-teman daripada masukan dari orang lain tentang kopi karena they learn from you first kan gitu, dan mereka selalu ingat
Yang pertama, teman-teman pasti ingat kan yang pertama ya, semua yang pertama ya, jatuh cinta yang pertama, terus semua yang pertama kan ya, jatuh beneran mungkin yang pertama. yang paling gitu kan, yang paling. Nah, terus ada satu lagi nih Pak, pertanyaan terakhir nih. Indikator uji sampel lab yang biasa diperlukan untuk ekspor kopi. Emang ada Pak indikator uji lab? Uji lab apa sih Pak yang biasanya diminta oleh pembeli itu? Apa cupping score aja atau gimana Pak? Oh ya, ada cupping store itu di Puslit Kota, itu di Jawa Timur itu ada. Itu saya rasa teman-teman uji lab ke sana aja. Lalu pengen yang diuji apa aja nanti bisa dibicarakan dengan expert yang udah ada di sana. Saya rasa bisa. Maksudnya pembeli ini mereka untuk tahu bahwa ini kopi yang bagus gitu ya, ini grade 1, grade 2 segala macam itu indikatornya apa Pak? Yang membuat itu, oh ini grade 1, ini grade 2. Oh ya, kalau minta misalnya specialty coffee ya uji di sana, commercial grade uji di sana. Mereka kalau commercial grade cuma cek kelembapan kopi, kemudian ingredients kopinya, kemudian cek green bean, ada defect berapa persen. Kalau specialty coffee dia cek scoringnya, ada yang 80 ke atas itu masuk specialty coffee. Kalau enggak ya dia cek standar saja Pak. Nah itu kita bisa bicara dengan mereka sambil belajar. Wah mantap. Nah yang terakhir nih teman-teman, kita pengen tahu Pak Ferry ini kan banyak kopi racikannya nih. Nah yang terakhir ini apa Pak? Apa black currant tadi atau apa yang terakhir Bapak ini nih apa ya kreasi Bapak nih kopinya nih? Yang terakhir kita dapat tes kopi yang tesnya white tea dan green tea Pak. Itu agak aneh memang saya dapat. So far kita baru pertama membuat itu dan saya masih mengembangkan itu. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa launching yang baru Pak. Wah luar biasa. Pak Aris, the last last words from you nih. Ya sebelum kita akhiri pertemuan bincang-bincang yang mantep ini ya, seru santai. Tapi mudah-mudahan isinya sangat berguna untuk teman-teman sekalian. Terutama yang fokusnya untuk produk kopi. Silakan Pak Aris. Ya. Terima kasih banyak nih teman-teman udah pada lihat Zoom kita, belajar tentang gimana caranya ekspor kopi yang benar dan supaya tidak diklaim. Karena kalau udah diklaim sakit, bener sakit bisa langsung gulung tikar kali ya Pak ya. Bisa langsung gulung tikar. Nah, saya pikir seperti apa di Zoom kita sebelumnya, kenali produk knowledge dari produk-produk yang akan kalian ekspor. Jangan sampai kita nggak ngerti produk knowledge-nya. Kemudian cari tahu juga apa sih yang buyer tanya atau inquiry dari buyer itu seperti apa, requirement seperti apa. Seperti tadi Pak Ferry bilang, kita juga mesti paham supaya nanti kita tidak salah arah. Kita nggak banyak nabrak-nabraknya, kita nggak diklaim, karena kalau sudah diklaim itu, aduh benar-benar deh kita udah pusing kepala. Mendingan kita antisipasi tindakan preventif apa sebelum kita kirim barang. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya kita nanti dengan Pak Ferry, dengan teman-teman yang lain juga akan coba men-share semua ilmu-ilmunya. Kita akan coba buka kelas mungkin ya, yang juga kita bisa visit nanti ke tempatnya Pak Ferry. Nanti kita buat hybrid juga. Teman-teman yang ingin melakukan pembelajaran kopi, nanti mungkin tim kita akan memberikan alamat emailnya di chat box, nanti silahkan dicek, supaya nanti kita ekspor kopinya bisa sukses, dan juga bisa memenuhi semua permintaan buyer, dan kita bisa juara kopinya, dan ekspor yakin bisa. Oke, silakan mungkin dari Pak Ferry closing. Ya, buat teman-teman startup kopi yang buat ekspor, mari kita belajar sama-sama karena Indonesia ini sangat luar biasa kopinya. Jangan takut bersaing, kita buat yang terbaik buat Indonesia dan Indonesian Coffee. Saya berharap teman-teman bisa belajar, bisa siap untuk menempuh tantangan yang baru. Oh, kirain siap menempuh hidup yang baru tadi. Kan mau belajar ekspor. Gitu. Jadi mulai hari Senin nih, ini hari Sabtu, besok hari Minggu, hari Senin siapapun bisa ekspor kopi Pak Ferry. Mantap. Jadi teman-teman kita bikin gathering nanti ke tempatnya Pak Ferry. Ya belajar gratis, tapi kalau kopinya mesti beli. Tapi nanti ada ngumpul-ngumpulnya dulu ya. Tapi tergantung kalau teman-teman membutuhkan ya nanti kita bikin. Kalau misalnya membutuhkan ya nanti tinggal emailnya ada di chat tuh ya. Nah tadi ada satu pertanyaan nih Pak Ferry sebelum kita tutup nih dari Pak Henry. Pak Ferry jual kopinya
ada nggak online atau marketplace? Sekarang kan Expert 5.0 ini untuk teman-teman yang belum tahu adalah jadi gini, kita ini masyarakat 5.0 ya, masyarakat yang smart dan menggunakan gadget atau menggunakan Internet of Things dalam kehidupan sehari-hari. Expert 5.0 adalah masyarakat terutama para pelaku usaha ya yang usahanya ekspor atau berorientasi ekspor ya dan menggunakan teknologi untuk melakukan usahanya ya. Jadi dari mulai mencari negara tujuan ekspor dan belajar dan segala macam ya. Nah, itulah Expert 5.0 intinya. Using technology ya in your ways of doing business. Gitu. Lots of technologies, gadgets including gitu ya. Nah, Pak Ferry, kalau teman-teman yang mau pakai gadgetnya untuk mencari kopinya Pak Ferry, di mana sih Pak? Di Tokped ada Pak, Tokopedia, ada Efrem Coffee Indonesia. Silahkan coba. Kita banyak flavor kopi di sana yang sudah kita tulis. Ada apple, ada orange, ada blackcurrant dan jackfruit. Ya, silahkan baca test note produknya, sangat lengkap dan teman-teman bisa nyoba kopinya kita. Baik, jadi siapa kita? Eksportir. Ulang ya. Siapa kita? Eksportir. Ekspor? Yakin bisa. Saya Erik, Pak Ferry. Saya Aris Ekspor. Yuk kita seruput dulu kopinya nih. Ya, Pak. Pak, cos dulu baru seruput aja mentang-mentang cappuccino. Orang aduh, paling enak nih, paling panas tadi Mas, tapi sekarang udah nggak panas. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Sampai jumpa di bincang-bincang selanjutnya. Ekspor yakin bisa. Mantap, yakin bisa. Nanti kita buat grup chatnya komunitas ekspor kopi dan ekspor 5.0. Ada yang telah masuk. Ini Pak Bisa kalau teman-teman ada yang telat masuk bisa lihat di recordingnya di YouTube 5 Export 5.0. Jadi subscribe supaya tidak ketinggalan dengan video-video yang baru nanti. Ya, dan jangan lupa hubungi jadi Ekspor 5.0 itu ada di rumahnya namanya ukmhub.id, www.ukmhub.id. Oke, cheers. Selamat menikmati malam minggunya. Kita ngopi lagi, Pak Aris. Ngopi lagi. Belum Cheers. Mantap, mantap. Oke, kita izin tutup.